Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, siang jelang sore ya. Ini ada dari mana saja ini? Unsri, kemudian Unmul ada, kemudian dari Bangka Belitung ya. Bengkulu, maaf, Bengkulu. Mungkin Unip ya. Oke, Unip. Mungkin silahkan diedit dulu namanya. Nama universitas underscore nama mahasiswa. Silahkan diedit dulu ya. Nama universitas dulu, nama universitas underscore. Kemudian misalnya universitasnya apa, Unsri gitu, Unsri atau Unmul atau di sini banyakkan nama universitas dulu ya. Oke, universitas dulu kalau gitu, universitas underscore baru nama. Oke, saya buka hari ini kita asistensi praktikum ya. Perkenalkan nama saya Widya Kusmaningrum. Saya adalah dosen dari Universitas Mula Warman. Hari ini kita asistensi untuk praktikum bersama. Di sini ada 3 universitas ya Ibu Elis, benar? 4 Ibu. 4 universitas. Ya, dengan Unhair. Dengan Unhair, oke. Jadi ada Unhair juga di sini. Jadi yang pertama mulai dari daerah yang paling barat dulu, ada Universitas Sriwijaya, kemudian Universitas Bengkulu, kemudian ke tengah ada Universitas Mula Warman, kemudian yang paling timur adalah Universitas Khairun. Ya, atau Unhair. Jadi kita di sini akan melakukan praktikum bersama di 4 universitas. Kemudian kita akan perkenalan dulu dosen-dosen yang ada di sini. Dari arah barat dulu, Universitas Sriwijaya, Ibu Elis. Halo. Silakan. Nah, ini adalah Ibu Elis. Silakan Ibu Elis mungkin memberikan beberapa patah kata untuk partisipan kita praktikan kita hari ini. Ya. Mungkin dimulai dari Ibu Elis dulu. Silakan Ibu Elis. Terima kasih Bu Widi. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah bersedia hadir pada asistensi praktikum integrasi, praktikum bersama kita pada sore hari ini. Ini suara saya putus-putus ya? Enggak, Bu. Enggak ya? Enggak, Bu. Oke. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Widya, Pak dari Unmul, Universitas Mula Warman, kemudian Bapak Dr. Muhammad Syahdan dari Universitas Lambung Mangkurat, dan kemudian kepada Bapak Ari Anggoro dari Universitas Bengkulu, dan ada lagi kepala sekolahnya, ada Dr. Romi Joneri yang dari Universitas Riau yang sore hari ini berhalangan hadir, dan juga Dr. Nurhalis Wahidin dari Universitas Khairun yang juga berhalangan hadir pada sore hari ini. Saya hanya menyampaikan selamat datang di mata kuliah praktikum bersama. Kebetulan kita ada mata kuliah yang sama, jadi dengan konsep kampus Merdeka belajar, kita nggak hanya yang teman-teman dari Unsri, nggak hanya belajar dari saya atau dari asisten, tapi kita bisa belajar dari dosen-dosen, praktisi-praktisi yang handal di bidangnya masing-masing, sehingga ilmu yang akan kita peroleh
bisa meningkatkan kualitas diri kita. Itu saja, selamat berpraktikum, semoga bermanfaat buat semuanya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi adalah Ibu Elis dari Unsri, Universitas Sriwijaya. Kemudian kita ke bawah ke Universitas Bengkulu, ada Pak Ari Anggoro ya? Bapak Ari Anggoro? Ya, betul Ibu Widi. Ya, mungkin Bapak Ari Anggoro bisa memberikan beberapa patah kata buat praktikan kita yang hadir pada hari ini. Silakan Bapak Ari Anggoro. Ya, terima kasih Bu Widi. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ari Anggoro dari dosen Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Bengkulu. Jelas suara saya ya? Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Oke. Ya, alhamdulillah kita sudah berkumpul di dalam praktikum integrasi 4 universitas dari tengah dan timur Indonesia. Ya, mungkin selamat bergabung untuk mahasiswa program studi ilmu kelautan. Jadi terutama Universitas Bengkulu ini yang baru pertama untuk gabung di dalam praktikum integrasi ini. Ya, diharapkan ini akan menjadi sarana atau wadah bagi mahasiswa yang ada di 4 universitas untuk saling berbagi, saling bersilaturahim, dan saling kenal ya. Dan pada prinsipnya praktikum ini konsepnya adalah open source ya. Tidak ada istilah bahwa kita ilmunya disimpan sendiri, tetapi ilmu itu untuk dibagi. Ya mungkin itu saja Bu Widi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ari Anggoro sudah memberikan beberapa patah katanya. Ini saya lihat ada Bapak Syahdan, Muhammad Syahdan dari Universitas Lambung Mangkurat. Bapak Syahdan, selamat datang Bapak. Ya, selamat. Ya, selamat. Ya. Iya Pak, terima kasih atas kehadirannya Bapak Syahdan. Untuk teman-teman sekalian, perkenalkan ini Bapak Syahdan. Mungkin Unlam belum bisa bergabung ya Pak ya dengan kita. Mungkin next time bisa nanti ya Pak ya bergabung kembali di praktikum kita ini, selain untuk menjalin kebersamaan, mengenal, saya mungkin banyak sekali manfaatnya. Mungkin Pak Syahdan bisa memberikan beberapa patah kata Bapak kepada praktik pada hari ini Bapak. Monggo Bapak, silakan. Oke, terima kasih Bu Widi, Bu Elis, dan Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kepada seluruh mahasiswa yang hadir pada hari ini. Ya, perkenalkan saya Mohdan dari Ilmu Mangkurat, Banjarbaru, ya, Kalimantan Selatan. Untuk kami sebenarnya ingin sekali ikut di praktikum bersama yang kedua kali ini. Cuman memang karena kendala teknis ya, sehingga
tidak bisa bergabung bersama-sama karena sudah ada praktikum yang jalan sebelumnya, jadi mungkin agak sulit nanti menyesuaikan waktu. Tapi mungkin kalau diizinkan, kami bisa bergabung 1 atau 2 topik atau 3 topik sesuai mungkin nanti dengan bagian yang kami belum bisa saja belum ada materinya. Nah, kehadiran Universitas Bangkurat sebagaimana yang di semester lalu juga saya kira ini sangat baik sekali ya. Bukan hanya karena pandemi ya kita seperti ini sebenarnya, karena seperti yang dibilang Bu Elis tadi, kurikulum kampus Merdeka itu sudah menuntut hal ini sebenarnya. Dan dibilang sama Pak Ari tadi kita bagaimana bisa berbagi ya. Karena tidak ada yang sempurna saya kira. Tidak ada yang sempurna di antara kita, masing-masing dengan keahliannya sendiri. Dan kompetensinya masing-masing. Ada Pak Romi di UNRI yang sangat advance sekali, Pak Nurhalis di Unhair juga dengan keahliannya. Begitu juga mungkin saya kalau nanti sedikit berbagi ya insya Allah saya siap aja walaupun mungkin dari ULM itu tidak bisa bergabung pada semester Allah, mungkin pada semester-semester berikutnya, walaupun mungkin pandemi sudah habis, kita bisa tetap bersama-sama, karena ini juga ajang silaturahmi yang baik sekali ya, buat kita. Jadi, saya kira kita semua tetap bersemangat ya, sudah 1 tahun kita menjalani suasana belajar yang jarak jauh ya, mungkin ada jenuh atau ada kelelahan atau apa, tapi saya kira semua harus tetap berjalan. Mahasiswa apapun keadaannya, kalian harus tetap bisa mendapatkan bobot ilmu yang sama ataupun bisa melebihi dari kalau dalam kondisi normal. Saya kira itu saja dari saya, Bu Widya, Bu Elis, Pak Ari ya. Kami tetap stay tune lah ya di pertemuan ini dan akan tetap mengikuti juga perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Syahdan atas beberapa patah kata yang sudah diberikan kepada praktikan kita pada hari. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa informasi terkait praktikum kita. Rencananya kita akan mengadakan praktikum nanti malam, dimulai ya hari ini nanti malam. Nanti akan kita share lagi. Kemudian jangan lupa nanti masuk di grup Telegram. Jadi bagi teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi yang belum install Telegram, mohon di install Telegramnya di Android-nya masing-masing. Nanti kita akan memberikan informasi di situ, sementara nanti informasinya lewat dosen-dosennya ya. Nanti kalau sudah masuk di grup Telegram, nanti akan di-share beberapa informasi-informasi terkait dengan praktikum kita. Nah, ini ada 2 mata kuliah nanti ya, mata kuliah dasar-dasar Indraja dan mata kuliah GIS ya. Mungkin ada 2 itu. Nanti silakan masuk berdasarkan mata kuliah yang sudah diambil. Gitu. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi, nanti kita akan memberikan beberapa aturan-aturan selama praktikum Zoom, jadi mohon ditaati. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan via grup ke universitas atau grup prodinya masing-masing ya, dengan dosennya masing-masing. Karena nanti di Telegram itu kita tidak membuka pertanyaan, di situ-situ hanya memberikan informasi-informasi saja, begitu. Kemudian nanti praktikum ini mungkin ada sekitar berapa pertemuan ya, saya lupa, 6 atau 7 pertemuan seperti itu, seminggu sekali pertemuannya. Waktunya malam ya, kalau WIB itu jam 7 malam.
Kalau Wita jam 8, kalau Timur jam 9 gitu. Mungkin kita maksimalkan praktikum mungkin sekitar 2 jam ya, 2 jam. Kalau mungkin bisa kurang, bisa lebih, tapi normalnya kita jadwalkan itu 2 jam, seperti itu. Kemudian, oh ya, jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen, jadi di chat ada absen, itu presensi integrasi. Ini absen ya Bu Elis ya? Ya, Bu Widi. Oh ya, oke. Itu absen, silahkan kalian absen. Karena untuk pertanggungjawaban kita bahwa kita sudah melaksanakan asistensi praktikum seperti itu. Kemudian ada pertanyaan mungkin dari mahasiswa dan mahasiswa sekalian, silahkan bertanya. Boleh bertanya di kolom chat, boleh, silahkan. Atau ingin bertanya di sini, silahkan. Ada yang ingin bertanya mungkin? Saya persilahkan, ada yang ingin bertanya? Mahasiswa dari Unsri? Ada yang ingin bertanya? Silahkan loh ya. Tentang praktikum kita nanti malam. Jadwalnya udah jelas ya. Nanti malam jam 7 WIB, jam 8 WITA, atau jam 9 WIT. Tuh. Materi-materinya nanti pokok-pokoknya akan kita share di grup nanti ya, di grup Telegram. Itu sudah di-share belum? Sebentar saya cek grup Telegramnya. Oke, sudah di-share. Itu ada untuk SIG sama dasar-dasar Indraja ya. Silahkan bergabung di situ. Nanti akan di-share di situ informasinya. Silahkan bergabung. Yang belum install Telegram silahkan di-download dulu di Play Store. Kemudian nanti bisa bergabung. Ada pertanyaan mungkin dari teman semuanya terkait praktikum kita? Silahkan. Oh ya, kemudian dari praktikum kita ini nanti ada di akhir praktikum ya, di akhir praktikum nanti kita ada ujiannya, ada ujian praktikum, ada laporan praktikum, nanti kalian harus memenuhi itu semua untuk memberikan, kami para dosen memberikan nilai. Nah, ini ada di-share. Ini praktikum integrasi bidang penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Tenaga pengajarnya ada 6. Yang pertama Dr. Romi Joneri dari Universitas Riau, kemudian Dr. Nurhalis Wahidin dari Universitas Hairun Ternate, kemudian ada Dr. Muhammad Syahdan dari Universitas Lambung Mangkurat, kemudian ada Ibu Elis Nurjiliasti Ningsih dari Universitas Sriwijaya. Kemudian saya sendiri, Widya Kusumaningrum dari Universitas Mula Warman. Dan terakhir yang keenam adalah Bapak Ari Anggoro dari Universitas Bengkulu. Nah, kemudian ini waktu-waktunya. Ya, di situ tadi udah saya jelaskan waktunya SIG dan Indraja Sabtu jam 7 WIB. Kemudian jam 8 WITA dan jam 9 WIT. Kemudian yang SIG sama jam 9 WIB, kemudian jam 10 WITA dan jam 11 WIT. Nanti kalau ada perubahan nanti kita akan share di grup Telegram ya. Kemudian ini materi-materinya untuk praktikum yang pertama ini materi Indraja, ada interpretasi visual dan penajaman data. Kemudian ada apa lagi nih, banyak nih. Ada praktikum yang kedua pra pengolahan data penginderaan jauh. Kemudian praktikum yang ketiga ada klasifikasi digital data penginderaan jauh. Kemudian yang keempat aplikasi penginderaan jauh, deteksi perubahan penutupan lahan.
Kemudian yang kelima, pengenalan akuisisi data menggunakan pesawat tanpa awak. Biasanya kita pakai drone di sini ya. Kemudian praktikum yang keenam itu pengenalan pengolahan data penginderaan jauh melalui teknologi cloud computing. Nah, kalau yang SIK itu yang pertama, yang mata kuliah SIK ya, ini ada perolehan data spasial, atribut, dan pembuatan peta. Kemudian yang kedua itu apa ini? Yang kedua perolehan praktikum kedua ini analisis spasial, vektor dan raster. Nanti biasanya kita pakai di sini QGIS ya, QGIS kita pakai. Kemudian yang praktikum ketiga itu analisis kesesuaian berbasis data spasial. Yang keempat itu ada WebGIS, nanti kita sedikit ada pengenalan ya WebGIS. Kemudian yang kelima pengenalan customizing GIS dan GIS cloud computing juga. Nah ini nanti kita ada pengenalan sedikit. Nanti sisanya nanti kalian yang harus mengembangkan gitu. Kemudian fasilitas perangkat keras yang akan digunakan nanti akan di-share di Telegram. Itu ada QGIS, mungkin kita pakai yang open source aja ya Ibu ya, yang open source. Kemudian pakai Zoom, yang jelas kita daring nanti pakai Zoom. Lalu kemudian apalagi nih Bu, pertemuannya daring ya, Zoom, kemudian nanti semua materi. Nah, semua materi yang berkaitan dengan praktikum akan dibagikan melalui Telegram, di Telegram channel. Jadi kalian harus selalu ngecek Telegramnya ya, dibuka kalau misalnya ada update informasi, mohon dibuka, dibaca dengan seksama karena di situ kami akan memberikan informasi-informasi terkait dengan praktikum. Mungkin itu. Kemudian apalagi nih Bu Elis? Itu laporan saja ya. Sepertinya Bu. Oke, mungkin kenapa Bu? Laporan praktikum. Oh ya, laporan praktikum. Oke, terkait dengan laporan praktikum nanti saya belum tahu apakah sama seperti kemarin tahun lalu ataukah berbeda di tahun ini. Kalau seperti tahun lalu biasanya laporan praktikum kita kumpul berdasarkan universitas masing-masing. Jadi di dosennya masing-masing dikumpulnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya yang Unmul nanti kumpulnya sama saya gitu. Kalau yang Unsri nanti sama Bu Elis. Kalau yang Bengkulu kumpulnya ke Pak Ari gitu. Nanti model praktikum apakah berupa draft laporan tertulis ataukah video belum kami putuskan karena nanti pasti ada evaluasi lagi seperti dari tahun lalu. Nanti akan kita informasikan yang jelas gitu. Kemudian ujian praktikum pasti ya, ujian praktikum karena dari situ kita juga akan bisa memberikan nilai kepada kalian sudah sejauh mana juga kalian mengerti dari praktikum-praktikum yang sudah kami berikan seperti itu. Kemudian laporan ujian sudah. Nah, jadi begini, ketika praktikum nanti kalian juga sebisa mungkin kalian mencermati karena dari tahapan-tahapan yang sudah disampaikan oleh pemateri itu yang akan dibuat laporan. Gitu. Jadi kalian harus benar-benar seksama. Walaupun nanti bentuknya per kelompok gitu ya, tiap orang juga harus memperhatikan karena mungkin saja nanti kita bisa bagi-bagi tuh. Misalnya satu kelompok misalnya isinya 4K atau individu saya belum tahu ya. Saya belum tahu laporan nanti berupa individu atau per kelompok. Tapi yang jelas kalian harus memperhatikan langkah-langkah atau tahapan-tahapan ketika praktikum nanti itu karena itu yang akan kita nilai gitu, yang akan kita nilai isi daripada laporan praktikum kalian seperti itu. Kemudian apalagi nih Bu Elis yang harus kita sampaikan Bu Elis?
Ini ada yang bertanya untuk praktikumnya setiap hari apa katanya. Oh, tadi perasaan saya sudah jelas ya. Jadi nanti praktikum sudah jelas. Jadi praktikumnya itu kalau yang Indraja itu hari Sabtu malam. Kalau yang SIG itu hari Minggu pagi jam 9. Nanti ada di share di Telegram ya. Kalau misalnya setiap hari tidak, kita seminggu sekali saja praktikumnya. Seperti itu. Jadi kalian juga harus hadir gitu ya. Kalau misalnya kalian tidak hadir, yang rugi kalian sendiri karena pasti kalian kehilangan materi gitu. Kita nggak ngulas ke belakang lagi, maju terus materinya gitu. Jadi kalian harus hadir ya. Karena ada absennya juga. Kehadiran harus 100% lah ya, kecuali ada sesuatu hal itu nanti urusannya sama dosen pengampu mata kuliah masing-masing. Kami harapannya 100% kehadiran begitu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang izinnya nanti sama dosen yang bersangkutan, dosen di universitas masing-masing. Kemudian ada lagi pertanyaan nih Bu Elis. Praktikumnya pakai Zoom atau tidak? Zoom, pasti praktikum pakai Zoom ya. Nanti kalau kalian kan pasti dapat kuota dari Dikti ya. Dapat kuota dari dan mungkin bisa dibicarakan dengan prodi kalian masing-masing bahwa praktikum Indraja itu pakai Zoom. Pak, Bu, gimana ini? Kami dapat ini, boleh ditanyakan gitu. Kalau yang jelas harus pakai Zoom dan kalian bisa gunakan nanti pakai uang praktikum gitu ya. Pakai uang praktikum boleh dibelikan kalau kurang gitu. Kalau kurang, nanti bisa dibicarakan sama dosennya masing-masing ya masalah bagaimananya. Jadi memang kalian harus sudah prepare. Kalau misalnya kita praktikum pakai Zoom, kalian sudah prepare di mana kalian bisa dapatkan sinyal yang baik, kemudian perangkat-perangkatnya seperti laptopnya disiapkan dengan baik, begitu. Kemudian kalau misalnya Bu saya nggak punya laptop nih, gini, nah itu udah menjadi urusan kalian, gitu ya. Yang jelas kami dosen di sini berusaha terbaik. Hak kalian kan adalah menerima ilmu. Nah, kami akan berikan itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa lah menurut saya diusahakan misalnya satu laptop gitu ya. Misalnya kalian ada berapa orang, 2 orang misalnya bersama-sama gitu. Atau kalian berusaha pinjam boleh juga karena nanti kita pakai yang source aja gitu. Yang open source nggak seberat seperti yang software yang lainnya begitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang nggak punya komputer atau laptop, mungkin kalian bisa share dengan temannya. Begitu yang jelas. Tapi diusahakan kalian harus hadir karena mata kuliah ini nanti laporannya tidak jauh-jauh dari tahapan-tahapan membuat yang sudah diajarkan gitu. Sama ujiannya juga begitu sama. Pasti harus terkait dengan praktikum juga gitu, isi dari praktikum yang sudah disampaikan oleh pemateri gitu ya. Ada lagi yang ingin bertanya silahkan di kolom chat juga boleh bertanya. Baik, ini ada yang bertanya lagi. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Oh ya, silahkan. Siapa nih? Silahkan. Siapa yang bertanya? Oke, kalau belum masuk ya? Oh ya, silahkan. Ya, siapa namanya? Perkenalkan dulu. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Novriani Sinaga dari Universitas Bengkulu, Bu. Ya. Itu kan jadwal praktik SIG-nya itu kan setiap hari Minggu jalan kan, Bu. Saya izin
Saya izin bertanya, Bu. Apakah waktunya itu bisa berubah nggak, Bu? Karena kan saya itu non, dan juga hari Minggu itu ada ibadah, Bu. Oh ya, oke. Kemarin juga kalau yang SIG itu memang kemarin belum dipastikan, baru Indraja malam. Nanti bisa ditampung, nanti kita bicarakan lagi ya, karena memang kemarin pesannya dari Pak Anggoro juga hari Minggu itu ada ibadah anak-anak. Oke, nggak masalah. Nanti kita bisa bicarakan lagi karena ini kan jadwal yang kemarin ditetapkan itu baru Indraja sih sebenarnya yang fix malam hari Sabtu. Yang sik belum, karena masih melihat kondisi dan keadaan dari mahasiswa-mahasiswa sekalian gitu loh. Kalau misalnya memang ada yang ibadah pagi ya, nanti kita bicarakan apakah hari Minggu malam juga jamnya sama seperti hari Sabtu. Nanti bisa aja seperti itu. Karena kalau misalnya kita ambil di hari biasa, karena pasti kalian nanti juga banyak praktikum juga kan, mata kuliah yang lain kan. Ya, sudah pada praktikum ya, yang mata kuliah yang lain? Udah, ada Bu. yang sudah? Nah, ada yang sudah. Ya, jadi begitu. Jadi mungkin nanti kita bisa bicarakan lagi ya, Ibu Elis ya, masalah jadwal yang SIG ya. Ya. Betul, Ya. Bu Widi. Ya, Sampaikan saja jadi, ke dosen masing-masing ya. Misalnya selesai Ya. ibadah jam berapa, sehingga kita menemukan, karena kita sinkronize waktunya bukan hanya barat, tapi ada 3 zona waktu yang harus kita sinkronize juga ya. Jadi kalau misalnya kayak malam gitu kan, yang di WIT itu jam 9, biasanya kita alokasi 2 jam. Nah, berarti kalau di WIT udah jam 12 malam mereka baru selesai. Kita yang di WIT baru jam 9 gitu kan. Jadi kita diskusikan bersama, silakan disampaikan ke dosennya masing-masing, nanti ada rapat kecil di antara kita Bapak Ibu dosennya. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Siapa tadi namanya saya lupa. Nanti akan diatur kembali gitu oleh kami para dosen. Nanti teman-teman yang lain bagaimana? Ada yang ingin disampaikan? Ini ada yang bertanya lagi, Bu Widi, apa saja yang harus dipersiapkan selain kuota? Oke, tadi saya sudah jelaskan yang perlu kalian siapkan. Yang pertama adalah pasti kuotanya, laptopnya ya, laptop atau komputer. Kemudian catatan kalian, buku seperti itu. Kemudian apalagi ya? Mungkin itu saja sih yang paling penting. Yang pendukung ya mungkin snack-snack kalian gitu ya. Jangan lupa sebelum praktikum kalian sudah makan dulu. Jadi karena praktikum nanti butuh konsentrasi gitu. Kalau kalian belum makan pasti ya agak berkurang lah tenaganya gitu. Saya rasa itu sih yang paling penting selain kuota, sinyal ya, terutama sinyal. Jadi kalian harus pastikan sinyal kalian itu ada gitu, dan kalian udah posisikan, misalnya kalian ada di daerah mana gitu, kalian Sabtu Minggu mau praktikum nge-zoom ya, kalian agak pindah gitu misalnya ke agak yang lebih kota gitu ya, yang sinyalnya full dan aman. Nah kalau misalnya kalau di Kalimantan nih ada beberapa tempat mahasiswa itu biasanya naik ke gunung dulu begitu ya, supaya dapat sinyal gitu, apalagi malam nih agak bahaya gitu. Kalau bisa sih kalian move atau pindah ke mana, misalnya agak ke kotanya seperti itu ya, ke kotanya, jadi khusus untuk misalnya hari Sabtu, hari Minggu untuk praktikum gitu. Karena memang kalau sudah nggak ada kuota, ada laptop atau komputer, nggak ada sinyal, percuma ya kan. Nah yang paling penting itu, jadi kalian memang benar harus siapkan itu. Jadi dari sekarang itu kalian harus pikirkan di mana kira-kira kalian aman dan bisa lancar untuk praktikum mata kuliah ini gitu. Jadi seperti itu sih kalau yang saya lihat dari teman-teman di Kalimantan, biasanya kendalanya itu. Jadi biasanya saya minta sama mahasiswa dan mahasiswi yang di Kalimantan, kalau misalnya kalian praktikum
praktikumnya malam, kalau bisa cari tempat yang aman gitu. Jangan sampai nggak aman, siapa tahu pas nanti hujan atau bagaimana, atau di tengah hutan gitu ya, atau di pinggir pantai, sekiranya yang masih aman bisa untuk melakukan praktikum, silahkan. Seperti itu aja. Mungkin itu aja. Ibu Elis, ada lagi mungkin pertanyaan dari mahasiswa dan mahasiswi semuanya? Ya, Ada lagi yang mungkin tambahan dari saya. Jadi sedikit tipsnya, teman-teman, untuk online Zoom-nya menggunakan handphone, laptopnya untuk menjalankan program. Jadi nggak terlalu berat dan nggak bingung juga nanti mau kliknya yang mana ya tadi gitu. Dan kalau kita menggunakan open source kayak QGIS itu nanti rekamannya akan di-upload di Ilmu Kelautan Unsri TV. Nah, jadi teman-teman bisa mengulang kembali dari situ, ya. Kemudian ada yang bertanya praktikumnya berapa kali pertemuan? Tadi udah disampaikan, masing-masing untuk DASIN itu 6 dan untuk SIK itu 6. Oke, selanjutnya, apakah mahasiswa mempersiapkan software? Iya, mempersiapkan software. Nanti silakan dapat diunduh sendiri. Nanti tautan atau pranalanya akan diberikan di channel Telegram. Ya, channel Telegramnya memang channel tahun lalu. Jadi nanti akan materinya sama sebenarnya dengan semester lalu. Ya, jadi datanya pun ada di sana sudah. Ya, data dan link yang diperlukan. Hanya mungkin narsumnya yang memberikan nanti akan berbeda. Di sini nanti ada Pak Syahdan, ada Pak Ari Anggoro, kemudian ada Pak Romi tetap nanti, tapi mungkin agak sedikit berkurang materinya. Kemudian Pak Nur Halis Wahidin itu spesialis di drone. Oke, untuk praktikum DASIN di hari Sabtu itu terkendala karena Sabtu malam itu ada ibadah. Sabtu malam ada ibadah gereja. Nanti silahkan dikomunikasikan dengan dosennya ya. Kalau misalnya hanya 1 atau 2 orang yang terkendala, nanti videonya bisa diputar ulang ya. Nanti silahkan dikondisikan dengan dikomunikasikan dengan dosen pengampunya. Software yang perlu disiapkan, nanti kembali lagi ke dosen pengampunya. Ya, nanti akan diinfokan di Telegram channel. Itu aja, Bu Widi. Ya, terima kasih Bu Elis. Mungkin ada tambahan dari Pak Ari Anggoro. Silakan Pak Ari Anggoro, apakah ada tambahan? Selaku yang akan memberikan materi, Pak Ari Anggoro dan Pak Syahdan. Iya. Mungkin ada tambahan, Pak Ari? Ya, terima kasih Bu Widi dan Bu Elis. Ya, mungkin pesan saja untuk mahasiswa yang akan mendownload software baik mata kuliah JAS ataupun penginderaan jauh, supaya mempersiapkan laptop yang agak tinggi speknya gitu ya. Jangan menggunakan notebook ya. Jadi kalian kan punya teman yang ada di kampus ataupun tetangga ataupun kakak, keluarga, ya dipersiapkan laptop yang lebih tinggi speknya. Itu saja sih, Bu Elis dan Bu Widi. Terima kasih Pak Ari. Mungkin Pak Sadan mungkin ada tambahan Pak buat mahasiswa dan mahasiswi kita ini. Pak Sadan, apakah ada tambahan Pak? Cukup dari saya. Oke, terima kasih Pak Sadan. Oke, Bu Elis, ada tambahan lagi Bu Elis? Cukup dari saya, Bu Widi. Ya. Karena sudah jelas ya, saya rasa sudah jelas semuanya. Masih ada yang bertanya ini Bu Widi, mohon maaf menyela. Bagaimana kalau sama sekali tidak ada laptopnya Bu dengan spek yang mencukupi? Nggak apa-apa, tapi harus agak sabar ya. Sabar, intinya itu. Nggak apa-apa, laptopnya speknya nggak cukup.
tapi harus sabar, itu aja sih. Iya, iya. Jadi memang mata kuliah yang berkaitan dengan Sabarnya agak Indra panjang, Bu Elis. Iya, sabarnya agak panjang makanya. sabarnya agak panjang, ya benar. Jadi memang sebenarnya masalah tentang spek laptop itu sebenarnya nggak hanya di satu universitas ya, semua universitas tuh sama masalahnya seperti itu gitu. Makanya saya harapannya adalah kalian bisa bersabar, kemudian tapi saya yakin kalau kalian niat insya Allah bisa seperti itu. Karena walaupun bagaimanapun mata kuliah ini mau tidak mau pasti harus menggunakan yang namanya laptop begitu. Kalau misalnya laptopnya tidak mencukupi, mungkin kalian bisa isi dari laptopmu, misalnya isinya laptop backup dulu, dipindah gitu ya di flash disk atau di external hard disk, kemudian agak dikosongin dulu supaya ketika kalian melakukan praktikum itu bisa lancar begitu. Ya nanti kalian pikirkanlah, kalau misalnya dibilang dosen terlalu ini, enggak juga. Yang penting kalian nanti hadir praktikum, mengerjakan laporan, mengerjakan ujian. Nah, sudah itu. Itu ya. Itu yang karena ujungnya dari praktikum ini kan adalah nilai. Nah, gimana caranya bisa memberikan nilai adalah dari apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi persyaratan-persyaratannya seperti UWIS, kemudian ujian UAS gitu ya, atau UTS, kemudian laporan praktikum, kemudian dan sebagainya, banyak sekali. Saya rasa itu saja gitu ya. Nanti kalian langsung dengan dosennya yang bersangkutan gitu ya. Bagaimana Bu ini, bagaimana Pak, seperti itu. Mungkin itu aja ya, Ibu Elis, Bapak Ari. Ya, saya hanya menekankan bagi yang memiliki permasalahan dengan waktu, silakan disampaikan ke Bapak Ibu dosen-dosen punya masing-masing, supaya semua permasalahannya kumpul jadi satu, nanti kita rapatkan. Kalau satu-satu nanti udah fix, ada lagi ya. Jadi teman-teman sampaikan aja ke dosen pengampunya masing-masing, nanti kita akan rapatkan lagi. Oke. Itu aja Bu Widi. Iya, terima kasih Bu Elis. Jadi mohon diperhatikan ya. Jadi jika ada pertanyaan, mohon silahkan komunikasikan dengan dosennya. Nanti dosennya akan membahas di forum kecil dosen-dosen untuk praktikum ini gitu ya. Mungkin itu saja. Jika tidak ada pertanyaan lagi, nanti jika kalian punya pertanyaan silahkan disampaikan ke dosennya masing-masing. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu nanti malam ya. Sampai ketemu nanti malam jam berapa jam? Jam 8. Kalau WITA jam 8, WIB jam 7 gitu, dan WIT jam 9 gitu ya. Oke, sampai ketemu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini untuk asistensi praktikum. Selebihnya saya mohon maaf. Semoga sukses dan lancar semuanya, jaga kesehatan. Jangan lupa dipersiapkan semuanya. Itu saja mungkin yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Teman-teman sebelum sign out, kita boleh foto bersama dulu ya. Baik Bu. Silahkan on cam. On kan kameranya ya. Ada 10 slide, jadi bertahanlah dengan senyum terbaiknya. Aduh, Pak Guru masih di mobil. Ya, 1, 2, 3. Oke, baru slide 1. Slide 2. 1, 2, 3.
latihan untuk menunggu loadingnya AirMapper atau QGIS atau ArcGIS ya. 1, 2, 3. Slide keempat. Oke, 1, 2, 3. Data. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas. Sampai ketemu kembali. Jaga kesehatan.